Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini pada part yang kedua, sebelum kita benar-benar membedah artikel, saya mau buat perencanaannya terlebih dahulu agar matang gitu ya. Jadi sebelum kita maraton membuat proses artikel ilmiah sistematik literatur review gitu ya. Yuk kita mulai. Bersama saya Muiz Gifari. Tahap melakukan SLR ini ada 3 yang utamanya, garis besarnya ya, yaitu planning, conducting, sama reporting. Nah, untuk di planning atau perencanaan, yang pertama adalah kita akan merumuskan pertanyaan research review-nya. Yang kedua adalah mengembangkan protokol research review-nya. Nah, untuk tata pelaksanaannya bagaimana? Yaitu pertama, mengidentifikasi literatur yang relevan, melakukan pemilihan studi primer, melakukan ekstraksi data, keempat adalah menilai kualitas studi, yang kelima adalah melakukan sintesis bukti. Nah, untuk laporannya kalian bisa dapat menuliskan makalah SRR dan juga pilih jurnal yang tepat sesuai tema kalian gitu ya. Nah, untuk tahap planning, kita ke tahap planning dulu ya, perencanaan. Jadi, research question ini adalah bagian awal dasar perjalanan SLR gitu ya. Request question ini digunakan untuk menuntun proses pencarian dan ekstraksi literatur dan analisis dan sintesis datanya sebagai hasil dari si SLR. Jawaban dari RQ ini kita tentukan di depan dulu gitu ya. Jadi kita udah tahu nih ke depannya itu mau seperti apa hasil dari jawaban kita. Nah, RQ yang baik adalah RQ yang bermanfaat, terukur, terarah ke pemahaman terhadap riset ya. Terhadap risetnya, tapi keterbaruan dari sebuah riset pada topik penelitian kalian gitu ya. Ingat ya, ini tujuan dari RQ, bermanfaat, terukur, dan arah ke pemahaman state of the art, jadi suatu keterbaruannya gitu ya. Nah, formulasi RQ ini harus didasarkan pada 5 elemen yang terkenal disebut dengan PCOG gitu ya. Nah, apa aja? P-nya itu population atau target group dari investigasi. Yang kedua adalah intervention atau aspek detail dari investigasi atau isu yang menarik bagi peneliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti khususnya pada bidang pendidikan gitu ya. Yang ketiga adalah comparison atau yang C-nya aspek dari investigasi di mana intervention I akan dibandingkan. Yang keempat adalah outcomes atau O, efek dan hasil dari intervensi atau I. Yang kelima adalah konteks atau C-nya, setting dan lingkungan dari investigasi. Mari kita bedah yang planningnya gitu ya. Nah, jadi gini, ketika kita mau membuat elemen PCOG, kita harus membuat dulu sebuah tabel gitu ya. Ada elemen PCOG-nya dan deskripsinya. Misalkan di sini saya membuat yang namanya population-nya itu guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Interventionnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis metaphorical thinking seperti video interaktif, aplikasi, modul digital, atau animasi visual gitu ya. Comparationnya yaitu media pembelajaran konvensional tanpa pendekatan metaphorical thinking seperti buku teks atau presentasi PowerPoint yang biasa aja gitu ya. Yang outcomes-nya gitu ya, atau luarannya, efek dari penggunaan media pembelajaran berbasis metaphorical thinking terhadap yang pertama adalah peningkatan pemahaman konsep abstrak matematika siswa tadi ya, motivasi belajar, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran matematika, apakah mereka terlibat secara aktif, pasif, atau yang lain atau tidak gitu ya, dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi menggunakan media yang inovatif gitu ya. Nah, selanjutnya yang konteks gitu ya. Ini lingkungan pembelajaran matematika baik dalam kelas tatap muka maupun pembelajaran daring. Itu tergantung nantinya dari hasil penelitiannya. Bagaimana sih cara kita menyusun protokol ya SLR gitu ya. Nah, protokol SLR ini adalah rencana yang berisi prosedur dan metode yang kita pilih dalam melakukan SLR. Secara umum, protokol SLR biasanya memuat 7 elemen. Apa aja? Yang pertama adalah background, kedua RQ, yang ketiga adalah search term, yang keempat adalah selection criteria, yang kelima adalah quality checklist and procedures, yang keenam adalah data extraction strategy gitu ya, yang ketujuh adalah data synthesis strategy. Nah, kita akan mulai dari backgroundnya terlebih dahulu. Nah, elemen ini menjelaskan sebenarnya latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya
SLR gitu ya. Termasuk apa? Yang pertama adalah masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Yang kedua adalah pentingnya suatu topik yang ditinjau dalam konteks penelitian. Yang ketiga adalah tujuan utama dari SLR gitu ya. Yang keempat adalah gap penelitian yang ditemukan dalam studi sebelumnya. Nah, contohnya apa? Yaitu dalam konteks misalkan metaphorical thinking. Latar belakangnya dapat mencakup peran metafora dalam menjembatani pemahaman konsep abstrak terutama di bidang matematika gitu ya. Nah, untuk research question-nya gitu ya, elemen ini memuat pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama SLR. Jadi, request question-nya ini harus dirumuskan berdasarkan elemen peacock tadi untuk memastikan spesifik, relevan, dan terarah. Yang kedua adalah memastikan bahwa setiap RQ dapat dijawab dengan data yang diekstraksi dari literatur. Contohnya bagaimana? Ini salah satu contohnya aja ya pertanyaannya, yaitu bagaimana efektivitas pendekatan metaphorical thinking dalam media pembelajaran matematika dibandingkan dengan media konvensional gitu ya. Nah, search term-nya gitu ya, atau bagaimana kondisi dalam mencarinya. Elemen ini melibatkan pemilihan tentu aja yang namanya kata kunci dan istilah pencarian yang akan digunakan. Biasanya kalau misalkan di sebuah artikel itu ada dibacaannya setelah pendahuluan itu adalah keywordnya gitu ya, untuk menemukan literatur yang sama. Jadi menggunakan istilah yang mencakup sinonimnya, bisa jadi kata kunci utama boleh dan kata-kata yang terkait. Terus dapat menggunakan boolean operators and or not untuk menyusun kombinasi pencarian. Contohnya apa? Yaitu metaphorical thinking and mathematics education, karena bisa jadi metaphorical thinking itu ada di pelajaran IPA gitu ya, makanya kita pakai and, dan juga media pembelajaran. Jadi berarti semua ketiga-tiga ini nantinya itu ada di dalam jurnal, maaf, di dalam artikel gitu ya, di dalam artikel. Nah, untuk selection kriteria, elemen ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, yang dipilih atau yang dibuang saja. Oke. Untuk kriteria inklusi, jenis literatur yang akan digunakan atau dimasukkan misalnya jurnal per review atau konferensi atau buku. Misal lagi, kriteria eksklusi literatur yang tidak relevan dengan topik atau tidak memahami standar kualitas tertentu. Contohnya apa? Misalkan inklusi, studi yang membahas media pembelajaran berbasis metaphorical thinking untuk siswa. Eksklusinya apa? Studi yang hanya berfokus pada pembelajaran tanpa kaitannya dengan metafora. Itu bisa kita buang. Nah, untuk yang bagian quality checklist and procedures gitu ya, elemen ini mencakup daftar periksa dan prosedur untuk menilai suatu kualitas literatur yang akan kita pilih gitu ya. Yang pertama adalah buatlah checklist untuk memastikan bahwa hanya studi berkualitas tinggi yang diikutsertakan. Misalkan gitu ya, kita mau menfilternya dengan Scopus gitu ya. Jadi yang terindeks Scopus aja yang kita ambil, itu boleh. Nah, atau enggak yang Sinta 1 sama 2 aja gitu ya. Contoh pertanyaannya bagaimana? Ini bisa kita buat. Apakah penelitian tersebut telah melalui proses preview? Apakah metodologi yang digunakan jelas dan relevan gitu ya? Menggunakan skor atau rating misalnya skala 1 sampai 5 untuk mengevaluasi kualitas setiap literatur gitu ya. Nah, untuk data extraction strateginya ini elemen yang bagaimana menjelaskan data yang relevan yang akan diekstraksi dari literatur yang akan dipilih. Misalkan, identifikasi data penting yang harus diekstraksi seperti informasi umum, judul, penulis, tahun publikasi, hasil utama dari studi, metodologi, dan alat yang digunakan. Contohnya, gitu ya, data terkait efektivitas metaphorical thinking dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep abstrak, gitu ya. Ini juga bisa. Nah, data sintesis strategik gitu ya. Elemen ini menjelaskan bagaimana data yang telah diekstraksi akan dianalisis dan disintesis gitu ya. Kita misalkan ada pendekatan kuantitatif, misalnya meta-analisis untuk menemukan sebuah pola atau tren dari dalam hasil penelitian. Sedangkan untuk pendekatan kualitatifnya, misalnya analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari literatur gitu ya. Contohnya apa? Yaitu mengelompokkan studi berdasarkan hasil yang relevan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis metaphorical thinking. Kita lanjut lagi ke conduction. Setelah kita namanya tahap ini ya, awal gitu ya, kita langsung ke pelaksanaannya. Nah, tahap conduction ini adalah tahap yang berisi pelaksanaan dari SLR, di mana seharusnya sesuai dengan protokol SLR yang telah kita tentukan, dimulai dari penentuan keyword, pencarian literatur atau search string gitu ya, pakai kutip 2,
yang basisnya adalah dari Peacock yang telah kita desain di awal. Nah, pemahaman terhadap sinonim dan alternatif penggantian kata akan menentukan akurasi pencarian literatur kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan sumber digital dari pencarian literatur. Kalian bisa menggunakan yang namanya Mendeley, Zotero, atau EndNote gitu ya. Itu kalian bisa gunakan. Ini contoh dari Mendeley yang saya gunakan. Nah, contoh strategi pemilihan literatur, misal kita mau memfilter dari tahunnya publikasi si artikel dulu, dari 2020 sampai 2024. Sumbernya apa aja, entah dari buku, artikel, atau proceeding juga bisa. Itu tergantung kalian. Terus jenis publikasi, misalkan jurnal atau conference proceeding. Nah, search stringnya atau pencariannya itu misalkan kita menggunakan kurung, kutip 2, or gitu ya. Metaphorical thinking atau metaphoric thinking. Kan masih sama ya. Atau berarti kan memilih salah satunya itu bisa. And ini adalah wajib gitu ya. Atau kita sebutnya bagian ini harus sesuai dengan apa yang mau tadi kita cari gitu ya. Instructional media development, or atau karena bisa jadi nantinya itu adalah educational media development. Jadi salah satunya gitu ya. Atau learning media development. Karena kan ada sinonimnya gitu ya, or. Dan education or teaching gitu ya. And dari tahunnya tahun 2024, and tipenya apa, jurnal atau conference studying. Nah, untuk penjelasannya gini ya. Kalau ini mencakup istilah utama dan variasi sinonim menggunakan or gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua gitu ya, mencakup berbagai istilah terkait pengembangan media pembelajaran. Or yang ketiga itu adalah mempersempit konteks ke dunia pendidikan atau pembelajaran. Yang 2020 sampai 2024 ini menggunakan titik 2 gitu ya. Ini menetapkan rentang publikasi untuk hasil yang relevan disesuaikan dengan fitur database seperti Scopus, EAA, atau Google Scholar. Nah, untuk tipenya juga sama disesuaikan, apakah mau memilih tipe jurnal atau yang proceeding juga gitu ya. Jadi keduanya. Oke, setelah semua literatur didapatkan, langkah berikutnya adalah memilih literatur yang sesuai untuk mempermudah proses kita direkomendasikan membuat kriteria yang berfungsi sebagai filter dalam pemilihan dan penolakan sebuah literatur. Oke, contohnya seperti ini. Untuk yang eksklusif, misalkan ya, studi yang membahas penggunaan metaphorical thinking dalam pembelajaran matematika pada berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, misalkan saya mau memilih studi yang mengkaji efektivitas pendekatan metaphorical thinking dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Yang ketiga yang akan saya masukkan adalah studi yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis metaphorical thinking. Yang keempat adalah studi yang dipublikasi dalam jurnal atau proceeding konferensi bereputasi dalam rentang waktu 2020 sampai 2024. Studi yang ditulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, kriteria yang akan saya singkirkan untuk artikel ilmiah, misalkan studi yang tidak secara spesifik membahas metaphorical thinking dalam pembelajaran matematika, studi yang hanya membahas teori metafora tanpa aplikasinya dalam pengajaran matematika, studi tanpa validasi empiris atau tidak menyertakan hasil eksperimen dalam pembelajaran matematika, studi yang membahas media pembelajaran matematika tanpa hubungan dengan metaphorical thinking, studi yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Gitu ya. Ini yang tidak dipilih, ini yang akan kita pilih gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, setelah melakukan kalian filter atau menyaring data sebuah literatur gitu ya, ada lagi yang namanya kita akan lakukan kegiatannya, itu namanya penilaian kualitas. Dari ratusan literatur yang kita temukan gitu ya, menurut Kitcham dan Tomodachi-nya tahun 2007 gitu ya, memberikan rekomendasi bahwa penilaian kualitas literatur sebaiknya berdasarkan 5 parameter. Apakah proses analisis data sudah tepat dilakukan? Apakah juga dilakukan analisis residu atau yang hasilnya dan sensitivitasnya? Yang ketiga adalah apakah akurasi statistik diambil dari data mentah? Yang keempat adalah seberapa baik komparasi metode yang dilakukan. Yang kelima adalah seberapa besar ukuran dari dataset yang digunakan dalam penelitian. Nah, selain usulan dari Kitcham gitu ya, di atas ini kita bisa ngelihat parameter lain penilaiannya supaya lebih akurat memfilter literatur, misalnya dari Saleh dan Tomodachi tahun 2011 menyatakan bahwa parameter yang sebaiknya digunakan untuk penilaian kualitas dari literatur bisa seperti ini gitu ya itemnya. Item pertama adalah apakah artikel yang dikaji merupakan publikasi yang terverifikasi, misalkan jurnal atau proceeding conference bereputasi. Itu jawabannya bisa yes, bisa no doang. Yang kedua adalah apakah tujuan penelitian terkait metaphorical thinking dalam pembelajaran matematika dijelaskan dengan jelas. Itu bisa sebagian, bisa iya, bisa tidak.
Yang ketiga adalah apakah peserta didik atau unit observasi dijelaskan dengan cukup detail, misalnya tingkat pendidikan, latar belakang pemahaman matematika, atau konteks pembelajarannya. Ya kan? Yang keempat adalah apakah metode pengumpulan data dilakukan dengan baik, misalnya dijelaskan prosedur pengumpulan data dan bagaimana strategi metaforis dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang kelima, apakah variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas metaphorical thinking telah dikendalikan dengan baik. Yang keenam, apakah pendekatan dan analisis data dijelaskan dengan baik, misalnya alasan pemilihan metode atau media pembelajaran berbasis metafora. Yang ketujuh adalah apakah temuan penelitian kredibel, misalnya penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat dan temuan konsisten dengan teori pembelajaran matematika, gitu ya. Nah, langkah terakhir kita dapat literatur yang kita inginkan adalah ekstraksi data. Kemudian melakukan sintesis berbagai hal yang kita temukan dari literatur yang sudah kita pilih. Nah, tujuan utama dari sintesis data adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai literatur untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengintegrasikan penjelasan dan interpretasi dari berbagai temuan. Nah, sintesis yang kita lakukan ini berbentuk yang namanya naratif atau kuantitatif gitu ya, atau sebutnya meta analisis. Langkah terakhir ini adalah langkah penting karena gitu ya, ini harus dilakukan secara detail dan hati-hati. Kualitas SLR kita ini akan ditentukan oleh dari hasil sintesis dan analisis yang kita lakukan. Dan terakhir adalah reporting atau pelaporan. Jadi reporting ini adalah tahap penulisan hasil SLR dalam bentuk tulisan, baik untuk dipublikasi dalam bentuk jurnal ilmiah atau menyusun bab 2 tentang literatur review dari skripsi, tesis, disertasi kita. Nah, struktur penulisan dari SLR ini biasanya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan yang akan berisi latar belakang dan landasan mengapa SLR pada suatu topik itu penting dan harus dilakukan. Yang ketiga adalah bagian utama akan berisi protokol SLR, hasil analisis dan sintesis temuan, serta diakhiri dengan diskusi yang membahas implikasi dari hasil SLR. Yang bagian kesimpulan akan berisi rangkuman dari temuan yang kita dapatkan sesuai dengan request question atau pertanyaan gitu ya, yang kita tujukan, yang ditetapkan di depan. Nah, apabila SLR yang kita tulis akan dikirim dalam bentuk paper suatu jurnal ilmiah, ini kita harus benar-benar teman-teman menganalisis jurnal apa saja yang tepat untuk SLR kita, karena takutnya kalau beda tema nanti teman-teman ditolak dari awal. Tepat di sini bisa bermakna 2 gitu ya tepatnya, yaitu tepat dalam artian topiknya sesuai dan juga dalam artian kualitas temuan yang kita hasilkan dari SLR kita memang sesuai dengan level dari jurnal ilmiah yang akan kita pilih. Biasanya list dari jurnal ilmiah yang saya coba targetkan untuk publikasi dan urutkan berdasarkan nilai SJR atau JIRF dari jurnal tersebut gitu ya. Kalau kalian belum tahu apa sih perbedaan dari utama SJR dan JIRF gitu ya. Jadi berdasarkan aspek sumber data, SJR itu Scopus, kalau JIRF itu Web of Science atau WOS gitu ya. Untuk metode perhitungannya, untuk SJR itu bobot kutipan berdasarkan jurnal yang mengutip. Untuk JIRF, jumlah kutipan rata-rata dalam 2 tahun. Nah, untuk aspek kuartil, kalau SJR itu ada gitu ya. Untuk JIRF itu tidak ada, hanya ranking JIRF. Terus dampak kutipan, memperhitungkan kualitas sumber kutipan. Nah, untuk JIRF itu semua kutipan dianggap sama gitu ya. Nah, cakup bidang aspeknya. SJR itu lebih luas, mencakup lebih banyak jurnal. Kalau JIRF itu lebih selektif, terutama jurnal dengan reputasi tinggi aja gitu ya. Jadi teman-teman itu tergantung yang mana. Nah, mungkin selanjutnya yuk kita mulai fokus benar-benar ke bedah artikel yang sesungguhnya. Saya sudah membuat 2 artikel ilmiah yang saya udah cari gitu ya sebelum kita maraton. Maka dari itu teman-teman terus simak sesi ini secara maraton juga. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah mau belajar untuk perbaikan diri kita sendiri dan masa depan Indonesia.